Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarafuddin SPD FGD dari program studi PGSD FKIP Universitas Salam Terjadi Surakarta selaku peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada aspek pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-PPP. Pada program studi PGSD, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah konsep dasar PPKN di SD. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai fondasi pembelajaran di sekolah dasar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran PPKN yang inovatif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila. Materi yang akan disampaikan dalam video pembelajaran kali ini adalah materi yang terakhir, yaitu refleksi kritis terhadap pembelajaran PPKN di SD. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Kembali kita masuk untuk melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang terakhir, yaitu refleksi kritis pembelajaran PPKN di SD. Beberapa hari yang lalu sudah saya kirim materinya di grup kelas. Sudah diterima semuanya materinya? Sudah dibaca? Saya yakin lebih banyak melihat TikTok daripada melihat materinya. Lebih banyak melihat lebih dan lain sebagainya. Tapi tidak ada masalah. Yang penting materinya sudah mampir di HP Anda. Oke, baik, saudara sekalian, mengawali perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Jessica, hadir Pak. Kira, Hadir Pak. Adela, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Rona, Hadir Pak. Audrey, Hadir Pak. Arista, Hadir Pak. Melvina, Hadir Pak. Adria Lisa, Hadir Pak. Siva, Hadir Pak. Elisa, Hadir Pak. Eka Sri Lestari, Hadir Pak. Grace, Hadir Pak. Febria, Hadir. Samuel, Hadir Pak. Ika, Hadir. Habibah, Hadir Pak. Arifah, Hadir. Mati, Hadir Pak. Liha, Hadir. Triana, Hadir. Muhammad Firsa, Andina, Hadir Pak. Zidayani, Hadir. Putri, Hadir Pak. Hanif, Hadir Pak. Hendrika, Hadir Pak. Besta, Hadir. Waida. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Perhatiannya pada layar ya. Oke. Refleksi kritis terhadap pembelajaran PPKN di sini, bahwa dalam organisasi dan penataan pembelajaran di SD itu, setelah pembelajaran pertama hingga pertemuan yang terakhir, materi yang disampaikan oleh guru butuh namanya refleksi untuk melihat kembali refleksi apa pembelajaran itu, apakah sudah tersampaikan semuanya sesuai dengan apa yang dicantumkan di RPP dulu dan ada di silabus. Apakah itu sudah tersampaikan semua? Apakah sudah mencapai target pembelajaran atau belum? Walaupun nanti diperkuat oleh evaluasi. Itu sehingga di dalam semua pembelajaran seharusnya ada refleksinya. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu
pengertian refleksi. Maka tentu saudara-saudara paham ketika kita melihat bagaimana dari sisi katanya, yaitu bahwa refleksi kritis itu merupakan sebuah evaluasi yang sifatnya mendalam. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh guru kalau itu di sekolah, oleh dosen kalau itu di perguruan tinggi, untuk melihat tingkat pemahaman atau pencapaian target pembelajaran oleh guru, kemudian pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Alat ukurnya itu adalah evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah alat ukur. Ketercapaian itu ya diukur melalui evaluasi, maka nanti tentunya akan ada tindakan berikutnya yang sering disebut dengan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini evaluasi ini itu merupakan bagian dari cara guru untuk melihat tingkat keberhasilan yang sering disebut dengan refleksi. Ya. Kemudian kok refleksi ini dalam bentuk evaluasi kok ini selalu menjadi sebuah cara akhir yang dilakukan di setiap apapun kegiatan yang dilakukan, termasuk kegiatan pembelajaran sekolah maupun di perguruan tinggi. Lalu apa pentingnya? Ada yang bisa menyebutkan apa pentingnya refleksi dalam pembelajaran? Apa pentingnya refleksi? Dan buka di hatinya. Pentingnya itu saya tampilkan pada Anda itu ada 3 ya. Yang pertama, mengidentifikasi efektivitas metode pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi pencapaian dari kewarganegaraan SD. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan inovatif sesuai kebutuhan siswa. Nah, jadi mengidentifikasi efektivitas metode pengajaran itu yang pertama. Jadi metode yang digunakan oleh guru itu yang mana? Jadi identifikasi dari berbagai macam metode yang digunakan, misalnya metodenya sama, atau metodenya project, atau metodenya BBL, ya, program learning, atau juga metodenya karya wisata, atau mungkin sosial drama dan lain sebagainya. Nah, itu identifikasi dari bermacam-macam metode yang digunakan oleh guru itu, metode yang mana yang lebih efektif. Ya, metode yang mana yang lebih efektif dalam pencapaian target pembelajaran yang nanti akan diketahui setelah melakukan refleksi melalui cara evaluasi. Itu maksudnya ya, mengidentifikasi metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Nah, maka penting ya, penting bagi guru itu untuk memvariasi ya, metode pembelajaran yang digunakan. Tetapi yang lebih sering dipakai oleh guru, ya bahkan dosen pun sering. Yang pertama metode apa? Ceramah. Terus yang kedua metode apa? Penugasan. Anda sering diberi tugas nggak? Nah, itu penugasan. Kemudian berikutnya metode project dengan project based learning atau PJBL. Sering diberikan tugas nggak? Project. Tapi kalau tidak pernah ya. Saya sebenarnya memberikan Anda tugas project, tapi saya melihat wajah-wajah pada sedih semua. Wajah-wajah sedih semua. Padahal setiap akhir materi kuliah saya, di semua mata kuliah yang saya aku termasuk mata kuliah konsep asal ini, itu di setiap akhir satu materi itu ada tugas. Karena setiap materi itu pasti ada outputnya. Tetapi saya lihat ini wajah-wajah risau semua, wajah-wajah takut dengan tugas. Ya, makanya saya belum pernah kalau saya tidak tugas. Sudah belum? Sudah. Banyak tugas kelompok kemarin yang sudah dikumpulkan. Tinggal satu, dengan materi kita itu kan ada apa? 7 banyaknya, jadi kan harus 7 tugasnya. Tapi tidak masalah.
itu penugasan itu sangat sakit. Kemudian diberikan oleh penugasan itu bisa juga dalam bentuk ya, macam-macam. Ada melalui ya, penerimaan masalah atau juga bisa melalui proyek. Jadi, nah itu diidentifikasi. Kira-kira dari semua metode yang digunakan itu yang mana yang lebih efektif? Yang mana yang lebih efektif dalam rangka menghantarkan pesan materi pembelajaran kepada peserta. Karena di dalam pembelajaran itu ya, yang paling pokok ya sudah saya sampaikan. Yang pertama materinya, yang kedua apa? Media belajar, yang ketiga sumber belajar. Jadi yang pokok. Nah, lalu metode strategi itu adalah penguatnya. Karena biasanya 3, yang 3 pokok ini biasanya 2, yang tambahan itu biasanya sering dipakai. Karena untuk memperkuat agar pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu bisa tercapai sesuai target pembelajarannya, maka ditambah dengan penguatan melalui metode yang digunakan. Maka itu butuh identifikasi. Jadi yang mana yang lebih signifikan keberhasilan ini. Lalu yang kedua, mengevaluasi pencapaian nilai-nilai kewarganegaraan. Karena yang disampaikan adalah materi pendidikan kewarganegaraan, maka fokus ya untuk melihat keberhasilannya itu nilai-nilai kewarganegaraan. Oke, saya mau tanya, apa yang termasuk dalam nilai-nilai kewarganegaraan itu apa? Nilai-nilai kewarganegaraan ya, yang termasuk dalam ya tuh pencapaian apa nilai-nilai kewarganegaraan, bukan nilai hasil ujian, itu kan nilai-nilai kewarganegaraan yang dititipkan pada peserta didik sehingga nantinya peserta didik itu memahami sebagai warga negara Indonesia harus bagaimana, harus apa yang saya lakukan. Itu namanya nilai. Apa? Nilai-nilai kewarganegaraan apa? Satu, cinta tanah air, terus taat hukum dan aturan, terus ya, terus banyak itu nilai kewarganegaraan. Dan itulah yang bisa dikategorikan ke dalam 18 karakter yang dimiliki oleh kamu. 18 karakter oleh peserta didik atau oleh mahasiswa, tetapi itu semua manusia. Ada 18 karakter yang harus dimiliki. Nah, itu nilai-nilai kewarganegaraan. Jadi taat hukum dan aturan ya salah-salah ya. Nilai kewarganegaraan yang secara nyata dan real pasti akan kita alami di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Pasti akan kita alami. Contoh misalnya taat hukum dan aturan. Kita ini hidup di dalam negara hukum, ya. Segala sesuatunya berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi maksat ya restat, bukan maksat. Apa salah satu contohnya? Contoh real di dalam kehidupan nyata kita, taat hukum dan aturan. Katakanlah kebiasaan hidup yang sering dipakai sebagai sebuah peraturan di masyarakat, misalnya apa itu? Menjaga ketertiban, tidak boleh ngomong-ngomong pada tengah malam gitu loh. Tuh, terus kaitannya dengan hukum positif misalnya apa? Mematuhi ragu-ragu lalu lintas. Yang sederhana saja disampaikan kepada siswanya. Jadi taat hukum dan aturan. Kemudian di sekolah itu ada tata tertib. Apa salah satunya? Masuk sekolah tepat waktu, itu melahirkan karakter disiplin. Terus apalagi tidak membuang sampah sembarangan tempat, itu karakter apa? Cinta tanah air. Jadi yang sederhana yang disampaikan kepada siswa. Jadi dan juga penyampaian materi itu untuk mencapai nilai kewarganegaraan yang ditargetkan di dalam RDP-nya itu diberikan materi dan berikut contoh-contohnya sesuai dengan apa tingkat kemampuan peserta didiknya. Di situ dalam perkembangan saya itu namanya tingkat usia.
Nah, sehingga di pendidikan dasar itu di SD itu dibagi dalam dua kategori. Ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Karena di dalam materi itu esensinya adalah apa? Memiliki jiwa yang sama seperti pahlawan. Seperti apa? Jiwa karakter nasionalis, kemudian patriotisme, kemudian cinta tanah air, rela berkorban, dan seterusnya. Itu yang diinginkan dalam materi itu. Maka diberikan contoh yang relevan dengan materi dan menarik. Jadi guru mampu membuat inovasi dalam pembelajaran. Jadi ya, ini pentingnya refleksi. Jadi tiga hal ini bila dilakukan oleh guru secara tuntas, maka akan menjadi format pokok siswanya. Saya berharap Anda ini semua nanti akan menjadi guru beropsi, guru yang bawa perubahan. Ya, belum. Karena dosen-dosen itu hebat semua. Ya, dengan kualifikasi dan kompetensinya masing-masing. Jadi tiga hal ini sangat penting. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada pertanyaan pada slide yang pertama ini. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ruang lingkup refleksi ya, kritis terhadap pembelajaran kita. Apa saja ruang lingkupnya? Itu ada dua ya. Ada empat. Yang pertama ada aspek kurikulum. Apa maksudnya? Mengapa kok disebut aspek kurikulum? Jadi aspek kurikulum itu harus relevan dan semua aspek dalam bentuk dan jenis pembelajaran di sekolah dasar itu harus terekam di dalam kurikulum, termasuk materi Pancasila, materi PKN, materi bahasa, agama dan seterusnya harus masuk dalam aspek itu harus masuk di dalam rangka kurikulum. Karena kurikulum itu adalah apa? Kitab suci yang ada di setiap satuan pendidikan. Yang dilakukan oleh guru yang akan diselesaikan dalam setiap periode pembelajaran itu apa yang diamanahkan di dalam kurikulum. Maka ada istilah kebijakan kurikulum harus jelas. Nah, apakah kurikulum PKN biasanya sudah relevan dengan tantangan zaman? Bisa kita lihat, biasanya kurikulum itu sifatnya fleksibel, ya, dan penetapan materi yang ada dalam kurikulum itu juga harus fleksibel, sehingga materi pembelajaran termasuk pembelajaran PKN ini harus sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau sekarang ini zamannya digital, ya pendekatan digunakan itu apa? Materi PKN berbasis pendekatan digital. Materi pendekatan PKN berbasis pendekatan digital. Jadi bagaimana warga negara ini bisa memanfaatkan platform media sosial untuk bekerja dari perguruan digital sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, itu di HP itu loh. Bokong Afrika itu pasti muncul. Apa iya menonton bokong Afrika? Ya. Gajah Singapura pasti keluar. Nah, hal yang positif misalnya cara menyusun materi pembelajaran yang efektif. Nah, itu satu. Kemudian strategi untuk pencapaian target pembelajaran dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan masalah yang skincare, ya. Kemudian cara merawat wajah agar awet muda, misalnya. Ini positif, ya. Yang penting jangan hal-hal yang sifatnya negatif berdasarkan nilai-nilai luhur kita. Kemajuan digital di sosmed salah satu salurannya boleh maju ya setinggi langit, tetapi
dan kita bangsa Indonesia tetap disesuaikan dengan tata negara. Bolehlah negara-negara lain itu mau seperti budaya, misalkan bahkan termasuk teknologi pakaian. Beberapa kali saya singgung, mengapa orang-orang Indonesia masih tetap dikatakan beradab dan kita beretika, beradab dan tidak pernah terpengaruh secara signifikan dari kemajuan pada teknologi yang sifatnya bertentangan dengan etika, bertentangan dengan nilai-nilai beragama. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan dunia model itu kan terus berkembang, itu dong. Dari pakaian yang normal dasar ini sampai pakaian yang minim. Anak kan perlu tergoda yang pakaian ini, ya. Sering lewat di TikToknya. Produk model pakaian tahun 2025, 26 desainnya gini. Kan Anda tidak mau menggunakan itu untuk berekspresi di tempat umum. Kalau sendiri aman nggak apa-apa di tempat umum. Betul, seperti negara-negara liberal sama ya di Chicago, banyak di Chicago, seterusnya. Mereka bebas menggunakan pakaian ini yang cukup B dan H atau C itu dipakai, ya B dan H atau C dan D itu cukup itu dipakai. Entah mau kuliah, entah mau ke swalayan, mau piknik dan lain sebagainya, itu tidak masalah bagi mereka. Tapi bagi kita bertentangan dengan nilai, maka tidak tertarik. Lalu apakah materi yang diajarkan mendukung kebutuhan karakter siswa? Jelas, pasti itu. Termasuk dari setiap dalam penerapan materi ajar di setiap tingkatan di masing-masing satuan pendidikan itu pasti arahnya ke sana, ya, arahnya kepada ya pembentukan karakter, terutama materi Pancasila dan materi keluarga negara, itu yang paling pokok. Lalu materi-materi pelajaran lain juga ya ada di sini, cuma tidak seperti intensnya Pancasila dan keluarga negara. Ya. Lalu yang berikutnya aspek pedagogis. Kalau aspek pedagogis itu aspek pembelajaran. Ya. Apakah strategi pembelajaran sudah melibatkan siswa secara aktif? Saya kira itu ya, sudah bisa terlihat melibatkan siswa. Kan sering siswanya kadang-kadang dibuat berkelompok, diberikan tugas, ya, kemudian bisa juga dibawa ke lapangan untuk mengerjakan tugas proyek itu. SDG sekarang begitu. Jadi diberikan tugas, kemudian respon siswanya seperti apa bisa jadi. Keaktifan siswanya seperti apa bisa terjadi. Jadi misalnya masing-masing diberikan kartu nomor 1, kelompok ini 2 dan seterusnya, nanti divariasi pertanyaannya. Nah, siswa di situ bisa aktif. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ya, dalam pembelajaran itu ada keterlibatan siswa. Satu refleksi di video dan guru aja. Satu refleksi di situ. Terus? Seperti kita dan tantangan dalam konsep PPKN. Oke, menurutmu kira-kira bagaimana? Ngomong aja, sampai ke sana. Salah itu adalah standar dari kebenaran. Karena tidak bisa mengatakan benar kalau ada tidak ada salah. Saya mengatakan, oh kamu benar, berarti ada yang dibaliknya ada yang salah. Oh kamu cantik, berarti ada yang jelek. Kamu manis, berarti dibaliknya ada yang kecut. Oke, terus. Ya, itu maksudnya gimana? Proses pribadi tentang penghasilan dan tantangan dalam menghadapi PPKN itu gimana? Itu contohnya ada di sini.
itu jangan takut salah. Oke, contohnya ada salah satu contoh ya. Guru mencatat bersama dalam memahami konsep demokrasi. Kalau itu materinya materi tentang demokrasi. Itu coba kamu yang nomor 2. Iya. Masa ini? Ayo. Ya. Terus? Strategi yang paling efektif Ya. menanamkan nilai toleransi. Nah, kira-kira menurutmu gimana kalau dijelaskan? Berkata aku salah. Ya, ini toleransi kerja bakti menempatkan semua warga walaupun berbeda-beda, gitu ya. Terus, oke, kamu lebih sakit daripada kamu kangen sama seseorang. Baca itu nomor 3. Tiga melibatkan serta menarik dari siswa menggunakan dengan sederhana atau diskusi untuk mengetahui persepsi siswa terhadap nilai. Ya, menurut kamu kira gimana? Apa yang dilakukan dari ini? Sehingga gitu. Jadi angka sederhana ya atau diskusi untuk mengetahui persiapan siswa terhadap pembelajaran itu namanya umpan balik atau feedback. Ya, dulu melakukan feedback guna untuk apa? Gitu. Ngomong aja, jangan takut. Ya, diskusi di kelas. Terus, ya kamu betul. Jadi ini Pak, gurunya itu menggunakan diskusi atau aksi untuk mengetahui persepsi siswanya terhadap pembelajaran. Jadi kayak background pembelajaran, terus kayak tujuan pembelajaran itu dari sana ke guru. Nah, lebih bagus ini karena tugas Anda ya sekarang ini itu. Karena itu adalah apa? Output dari perkuliahan kita hari ini. Saya ingin langsung merefleksi melihat apakah Anda betul memahami materi perkuliahan hari ini. Buatkan analisis skenario bersih kegiatan pelajaran yang sering dilakukan oleh guru di sekolah. Silakan sekarang keluarkan kertas, ditulis. Itu. Yang nomor 1 itu. Ya, waktunya 10 menit. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian kita hari ini. Mudah-mudahan mari kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, bersiapkan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berharap melalui pembelajaran mata kuliah konsep dasar PPKN BSD, khususnya mahasiswa PGSD, FKIP BSD sebagai calon guru BSD mampu menjelaskan, menganalisis, dan mempraktikkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara, pendidikan karakter berbasis Pancasila BSD, serta melakukan refleksi kritis terhadap pembelajaran PPKN di BSD. Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.